Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Inspira Mopi. Hari ini Inspira Mopi lagi ada di sekolah SMP SMA Al Mazaya, Banjarmasin. Nah, sekolah ini keren banget, beda banget. Bedanya apa, kerennya apa? Ikuti terus karena ini bener-bener asli layak buat jadi role model sekolah-sekolah yang lain. Jadi tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yuk ikuti terus. Assalamualaikum Bu Heni. Waduh, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu buat bertemu Inspira Mopi ini. Nah, ini sekolah Al Mazaya ini Bu luar biasa sekali Bu. Ternyata saya baru tahu bahwasanya ada perbedaan yang luar biasa, keren sekali program-programnya, metode-metodenya. Boleh nggak Bu ngobrol-ngobrol Bu kita sambil jalan-jalan lihat-lihat suasana? Boleh Bu? Boleh Pak, monggo kami persilakan. Kemana, ke sana? Boleh ke sana. Oke, yuk sahabat-sahabat Inspira Mopi, ikuti terus ya, jangan di skip, nonton sampai habis. Mari Bu. Bu Heni. Iya. Kemudian kemarin kan kita kan sudah bertemu, ngobrol-ngobrol. Iya. Dan luar biasa sekali Bu. Awalnya sih ketika ada yang ngasih tahu nih Al Mazaya itu sekolah yang berprestasi gitu, saya pikir sih ya semua sekolah juga berprestasi ya. Tapi ternyata ketika Ibu Heni bilang bahwasanya menitik beratkan kepada pembentukan karakter juga, seperti contohnya kalau ketika masuk nggak langsung masuk nih, ada pemetaan dulu. Nah ini keren sekali Bu. Dan sahabat-sahabat Inspira Mopi, mudah-mudahan ini bisa menjadi role model untuk sekolah lainnya Bu ya. Nah Bu Heni, mungkin Ibu bisa lah ceritakan Bu, bagaimana Bu sistemnya di sini Bu? Ya. Jadi untuk penerimaan siswa baru kami memang sudah mulai sejak Desember karena memang SMP Al Mazaya itu pilihan masyarakat yang sudah tidak memilih sekolah ke negeri. Jadi mulai Desember itu sudah mulai ada yang mendaftar, sudah banyak yang mendaftar Pak. Gitu. Nah setelah dari bulan Desember, kemudian Januari, Februari, kita Maret itu sudah mulai persiapan untuk penerimaan siswa baru ketika sudah menjadi siswa kita, sudah mendaftar, sudah positif menjadi siswa kita. Akhirnya kita punya program yang pertama itu adalah mapping dulu. Sebelum mapping, kita ada program yang namanya ST30. ST30 itu temu bakat dulu nih sebelum memasuki kelas, sebelum mengikuti pembelajaran. Jadi ST30 itu 30 potensi bakat anak gitu ya, yang akan kita gali. Nanti anak-anak diberi kuesioner, anak-anak akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di ST30 itu, nanti akan muncul bakat-bakat anak itu, kekuatannya di mana, kemudian kekurangannya di mana, seperti itu. Nah, setelah di mapping dengan program ST30 akan kelihatan di situ. Kemudian setelah itu anak-anak akan di mapping untuk bahasa Inggrisnya dan tahfiznya. Setelah mapping bahasa Inggris dan tahfiz, baru orang tua dan putra putrinya dipanggil, akan disampaikan hasil ST30-nya. Jadi anak-anak ini potensinya kemana, dia sukanya kemana, gitu ya Bu ya? Akan kelihatan di hasil kuesioner di ST30. Masya Allah, ya. Nah kemudian setelah itu baru masuk ke sekelasnya. Proses mapping ST30 tadi berapa lama? Untuk mapping dulu yang bahasa Inggris dan tahfiz itu sekitar seminggu. Setelah itu konseling menyampaikan hasil ST30-nya itu juga seminggu Pak. Gitu. Nah, baru setelah itu anak-anak masuk nanti di tahun ajaran baru, tahun nanti 2022 di bulan Juli, 4 Juli itu nanti anak-anak akan mengikuti program foundation. Foundation itu nanti selama 3 bulan. Nah, hasil dari ST30, hasil dari mapping itu akan terjawab di program foundation selama 3 bulan. Jadi nggak begitu daftar langsung masuk kelas?
Tidak Pak, itu. Jadi Program foundationnya apa? nah, program foundationnya itu penguatan di tahfiz dari hasil mapping tadi, penguatan di bahasa Inggris, kemudian penguatan karakter, kemudian bakat minatnya anak-anak tadi. Oke, jadi insya Allah anak-anak itu ketika masuk itu dia merasa enjoy, happy karena udah melalui proses tadi Bu. Nah betul, karena kan memang Keren kita ini kenapa ada program foundation? Karena ketika dari SD memasuki Al-Mazaya mempunyai latar belakang background sekolah yang berbeda-beda. Misalnya dari SD negeri, ada yang dari SD Muhammadiyah. Kalau SD Muhammadiyah mungkin ngajinya, ibadahnya sudah lebih bagus. Tapi kalau SD negeri kan sekolah umum ya Pak ya, jadi mungkin perlu dikuatkan dulu. Ya. Oh berarti memang basicnya anak-anak yang masuk ke sini ini beda-beda ya Beda-beda. Bu? Oh ya, ada yang udah untuk bisa, menyamakan level kemampuannya, maka di foundation dulu selama 3 bulan. Oke, Masya Allah luar biasa. Bu, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Boleh kita pindah lokasi Bu? Monggo, silakan Pak. Ayo Pak. Monggo. Satu lagi Bu. Iya. Kemarin dengar-dengar Ibu bercerita. Di sini tuh ada camp-camp juga tuh. Anak-anak disuruh nginep. Iya. Ya kan? Nah, kok sekolah ini kan bukan pondok nih Bu. Iya. Kenapa sampai disuruh nginep nih Bu? Nah. Silahkan diceritakan. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Memang kami ada program khusus untuk penguatan unggulan itu Pak. Ya, Kami kan punya unggulan bahasa Inggris, unggulan tahfiz, unggulan akademik gitu ya Betul. Pak ya, pengembangan karakter seperti itu. Nah programnya seperti apa? Itulah kami ada yang namanya camp-camp. Nah gitu. Untuk yang pertama mungkin saya jelaskan yang English camp. Kenapa sih English camp mesti harus menginap gitu? Nah kita program yang ada di sekolah kami Al-Mazaya ini untuk campnya harus menginap itu karena ketika belajar bahasa Inggris tidak hanya belajar bahasa Inggris saja. Ini yang membedakan dengan program-program di luar sana dengan sekolah-sekolah lain gitu. Belajar bahasa Inggris bisa aja di tempat-tempat kursus di LIA, English First dan sebagainya. Betul. Tetapi karena kami ingin mengembangkan pendidikan karakter anak, selain belajar bahasa Inggris adalah untuk menanamkan kemandirian, kedisiplinannya, kemudian tepat waktunya, menjaga kebersihannya, kemudian percaya dirinya gitu ya. Untuk menjaga ibadahnya harus menginap karena untuk sholat berjamaah mulai subuh ya, kemudian sholat duha, sholat tahajud dulu gitu. Jadi anak-anak dibiasakan bangun pagi Pak, karena anak-anak kalau nggak dibiasakan bangun pagi susah itu gitu ya. Jadi untuk membiasakan anak-anak bangun pagi makanya ada program yang menginap. Jadi harus sholat tahajud dulu, setelah tahajud dilanjutkan sholat berjamaah subuh, setelah itu ngaji seperti itu. Masya Allah. Jadi luar biasanya yang saya kemudian kagum dengan program-program di sini itu ternyata dibentuk juga habit-habit yang positif. Nah, sahabat Inspirasi Maufi, jadi di sini itu nggak sekedar siswanya ditempa dengan akademis ya kayak bahasa Inggris, matematika segala macam, tapi ditumbuhkan juga kecintaannya kepada kegiatan-kegiatan seperti sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya Bu. Dan ini yang sepertinya missing link di negeri ini, sistem pendidikan kita, bahwasanya sistem pendidikan itu selayaknya mendekatkan tujuan dari penciptaan manusia Bu. Dan ini keren sekali. Nah, visi misinya ini apa sebenarnya Bu? Iya. Kami Al-Mazaya itu menyiapkan program yang lengkap Bapak. Jadi untuk dunia akhiratnya dapat. Masya Allah. Ya. Karena akademiknya juga dapat, ilmu ibadahnya dapat. Kemudian pembentukan karakter, kemudian IT-nya kita kuatkan juga untuk menghadapi era global. Komunikasi in English-nya juga kami siapkan. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Menarik sekali Ibu. Mungkin
sambil kita lihat-lihat ruangan mungkin Bu. Yuk kita sahabat-sahabat kita jalan-jalan ya Bu ya. Ini kira-kira mau kemana nih Bu? Mau ke kelas, yang kelasnya itu tidak sama dengan sekolah-sekolah lain. Seperti kita menonton bioskop. Nah, kayak gimana nih? Penasaran kan? Ikuti terus. Yuk, mari Bu. Nah, sahabat-sahabat Inspira Movie, ini keren banget ruangannya. Berbeda pada sekolah-sekolah lain pada level SMP SMA biasanya ya Bu ya. Jadi gini Pak, kami memang pengen menjadi pionir di wilayah Kalimantan Selatan untuk sekolah yang Islamis yang menyiapkan generasi penerus menjadi anak-anak yang bisa menghadapi era dunia digital, bisa menghadapi untuk pengganti nanti khalifah-khalifah Rasulullah ya. Nah makanya tahfiznya dikuatkan, ilmu ibadahnya dikuatkan, ilmu akademiknya dikuatkan, ilmu untuk teknologi juga disiapkan gitu. Maka kami menyebutnya anak-anak yang lulusan Al-Mazaya ini menjadi insan mazaya. Insan mazaya itu anak-anak yang expert di bidangnya masing-masing. Jadi ketika dilepas keluar ke dunia luar itu sudah siap untuk ilmu agamanya, ilmu teknologinya, ilmu akademiknya, dan kompetensi-kompetensi yang lain. Nah mudah-mudahan lulusan Al-Mazaya ini bisa nanti menjadi teladan-teladan yang baik ya Bu ya. Karena kan pada dasarnya kita memulai sesuatu yang baik, ingin semuanya baik, mesti dimulai dari keteladanan itu sendiri ya Bu. Pasti, Inge. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu sudah nemenin saya dari tadi, sudah meluangkan waktunya. Gak lengkap rasanya kalau ngomongin sekolah favorit, gak ngomongin prestasi nih. Iya, betul. Nah, nih sekarang saya mau tanya satu-satu boleh Bu? Nah, monggo silakan. Nah, sahabat-sahabat, kita bakal tanya-tanya mereka nih gitu kan. Siapa tahu nih bisa jadi inspirasi, motivasi buat sahabat-sahabat semua di rumah ya. Nah, kita mulai dari Mas ganteng yang di sebelah sini dulu ya kan. Oke, jadi yang saya sorot pertama kali saya masuk SMP di sini itu kefleksibelan dan juga tetap mementingkan kecerdasan spiritual serta intelektual. Jadi kami di samping juga mempelajari pelajaran-pelajaran umum, kami juga mempelajari seperti yang kita butuhkan untuk kebutuhan spiritual kita, seperti sholat, tahfiz dan juga yang lain-lain. Dan juga kami dilatih untuk disiplin, jadi kami datang jam 7.15, sudah itu paling lambat. Jadi ini yang bisa menjadi kayak guidance kita, jadi walaupun kita nggak sekolah, kita masih bisa melakukan hal-hal itu karena mungkin sudah terbiasa. Iya. Itu yang penting. Nah, prestasi Mas Raja Uki ini apa nih di sini nih? Ayo. Selama di SMA sudah mengikuti beberapa lomba seperti lomba KSN Ekonomi. Iya. Dan juga kemarin terakhir finalis Olimpiade Pendidikan Agama Islam Nasional tahun 2021. Ya, dan juga keterima di Universitas Lambung Mangkurat jurusan Ilmu Komunikasi. Yang paling kerasa sih program camp sih. Nginap di sekolah beberapa hari atau beberapa bulan untuk satu tujuan gitu. Seperti English camp, Science camp, Islamic camp dan lain-lain. Kalau saya prestasinya dalam non akademik yaitu kungfu. Jadi sekolah di sini sportif ya, sangat sportif dalam memfasilitasi minat siswa dan siswinya. Jadi seperti saya kan suka komputer. Jadi di sekolah ini difasilitasi ada klub-klub seperti klub robotik. Terus kalau bagi yang suka matematika ada klub math club. Terus bagi yang suka sains ada science club. Terus bagi yang suka tahfiz juga ada tahfiz club ya. Artinya anak-anak di sini memang dimaksimalkan apa yang dia suka. Iya betul. Minat ya? Jadi minatnya sesuai dengan minatnya. Nah dengar-dengar katanya udah diterima di UI nih. Iya alhamdulillah. Ceritain dong. Diterima di UI jalur SNMPTN di jurusan Ilmu Komputer. Selama di sekolah di Al-Mazaya, saya merasa lebih percaya diri, saya mulai lebih tinggi lagi. Terus semenjak saya sekolah di Al-Mazaya, saya bahasa Inggris saya lebih bagus lagi gitu. Ngajinya ditingkatin lagi. Ngajinya ditingkatin ya. Iya. Waktu
SD tuh nggak ada ngaji gini, nggak ada bahasa Inggris juga. Oke, jadi kemudian ngaji menjadi sebuah kesukaan juga. Iya. Masya Allah gitu kali. Nah, sekarang kita tanya nih, ini medali-medali apaan sih? Silahkan diceritain. Ini medali karate. Oke. Kebetulan Mulai dari yang sebelah sini mungkin? ini tuh medali karate yang dari Jepang, Oke. Okinawa. Ada 2 nih, series 4 sama series 7. Oke. Terus di Kemudian? sini ada medali New Zealand. New Zealand ya. Oh, internasional ya? Iya, internasional. Jadi semua. kejuaraan ini ke internasional? Internasional. Wow, oke. Kemudian yang di sini? Di sini itu Malaysia, juara 2. Juara 2 nih? Iya. Di Malaysia? Iya. Masya Allah, bagus sekali. Kemudian apa yang ini? Kejuaraan ini yang New Year. Yang ini apa nih? New Year. Wah, New York. Berarti ke Amerika kemarin? Enggak, virtual. Oh, virtual. Keren ke Kejuaraan Amerika ya? virtual. Oke, jadi waduh luar biasa banget. Masih muda, umur 14 tahun. Ini guru-guru di sini tuh cara ngajarnya beda. Bedanya gimana? Kayak main games tapi sambil belajar gitu. Jadi nggak bosan. Oke, jadi nggak bosan ya. Oh, Masya Allah, bisa jadi. Memang metodenya beda. Oke, nah ini di meja-meja ini ada juga penghargaan-penghargaan, ada piagam, ada apa namanya ini medali juga, ya kan? Nah, ceritain dong. Ini apaan gitu? Nah, kalau ini tuh piagam penghargaan pas Olimpiade IPA nasional. Saya meraih medali perak di sini dengan nilai A. Ini nasional. Iya. Wow, oke. Kalau Kemudian? yang ini KSN tadi juara 3 yang saingannya kakak kelasnya. Jadi saya mau sering ikut lomba IPA aja sih. Cita-citanya? Jadi dokter, Jadi dokter, Masya Allah. Dokter apa nih? spesialis. Masya Allah, bagus sekali. Ini sebelah tadi dokter juga ya? Dan ini dokter juga, Masya Allah. Ini saya sekarang alumni pertama SMP Al-Mazaya dan juga alumni kedua dari SMA Al-Mazaya Islamic School. Jadi katanya nih dapat undangan dari Fakultas Kedokteran ULM ya? Inggih, alhamdulillah. Nah, jadi itu kenapa kemudian sampai bisa dapat undangan? Kan nggak semua pasti dapat undangan kan? Inggih. Monggo ceritakan. Nah, jadi begini. Nah, alhamdulillah. Jadi sistem untuk jalur undangan itu kita menyetorkan nilai-nilai saat SMA nanti akan diseleksi oleh pihak dari masing-masing universitas. Nah, untuk FK Fakultas Kedokteran Unlam itu lumayan ketat. Jadi dari 800 pendaftar itu hanya 45 orang yang keterima. Nah, jadi alhamdulillah ketika saya SMA, saya selalu difasilitasi belajar oleh guru-guru yang sangat semangat untuk mengajari kami, dan juga cara pengajarannya sangat berbeda daripada sekolah-sekolah lain. Lalu ketika saya nanti menjadi dokter, saya ingin membantu masyarakat sekitar. Jadi ketika saya itu terenyuh begitu kalau misalkan saya melihat ada orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi alangkah baiknya jika membantu dari segi pelayanan, lalu akan saya gratiskan apabila orang tersebut benar-benar kurang mampu begitu. Saya mengingat ada salah satu pesan dari Dr. Liu Darmawan. Dia berkata, mungkin pasien bisa saja membayar apa yang kita tagihkan, namun mungkin dia ketika kembali ke rumah, mereka akan menangis bahwa mereka tidak dapat membeli beras. Jadi saya sangat terenyuh begitu. Saya ingin menjadi dokter yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau di sini ya, Dika itu yang pertama buat Dika itu disiplin kan. Soalnya di sini tiap pagi itu masukannya jam 7.15. Nah itu biasanya kalau telat maju ke depan kan. Kalau telat itu dipanggil maju ke depan. Nah itu membuat efek jerah sendiri buat Dika gitu. Soalnya Dika udah pernah telat kan, maju ke depan. Nah tapi maju ke depan itu hukumannya itu malah bikin pahala, ngaji. Masya Allah. Iya. Gimana sih, seneng gak sih?
sekolah di sini senang? Wah, senang banget. Enak ya? Ya, sekolahnya kan enak. Terus kelasnya itu kan dingin, kayak AC gitu. Sama teman-temannya sini baik-baik, semuanya fasilitasnya Sini lengkap. semua teman baik-baik ya? Iya, baik-baik semua. Oh gitu ya, nggak ada yang suka ngebully gitu nggak suka ya? Jarang sih, nggak ada. Nggak ada malah, Masya Allah. Bagus sekali. Paling berkesan buat Dika itu yang pertama kali Dika juara nasional itu. Juara nasional baca puisi, itu juara 3 nasional. Waktu itu FL2N. Mimpinya Mas Dika ke depan apa sih? Mimpi saya ya, saya ingin tuh jadi pribadi yang lebih baik kan. Saya ingin jadi pribadi yang lebih baik. Nanti saya kalau besar, saya cita-cita saya itu pengen jadi duta besar, pengen jadi duta besar Indonesia kan. Nah, saya ini bingung juga sih. Tapi mimpi saya itu gini, saya jadi duta besar Indonesia, terus saya banyak belajar itu di luar negeri kan, banyak belajar masalah hukum, habis itu bagaimana adat-adat orang di luar negeri kan. Nah, terus Dika pas balik-balik ke Indonesia, udah nggak jadi duta besar, Dika mau jadi presiden. Jadi bisa menerapkan hal-hal yang baik dari luar negeri gitu. Masya Allah. Kehendak Dika gitu sih. Ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi presiden dan kemudian kemiskinan, pengangguran, insya Allah dituntaskan. Insya Allah. Bismillah. Saya berasal dari santriwati program Al-Mazaya Al-Quran Academy, menghafal selama 6 bulan 30 juz. Dan udah? Alhamdulillah sudah menghatamkan setoran hafalan Al-Quran atau ziyadah selama 73 hari 30 juz. Dan juga itu kan selama 3 bulannya menghafal Al-Quran. Kemudian 3 bulannya lagi memurojaah dan memutkinkan hafalan Al-Quran dan sudah mentasmikan hafalan selama sebanyak 10 juz. Alhamdulillah. Jadi kami di sana diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran sekaligus menghayati apa yang kami hafalkan itu dengan cara membaca arti dan memaknai itu Al-Qurannya. Jadi lebih berasa dalam diri. Contohnya mungkin lagi sedih gitu kan? Ya, lagi sedih, ingat hafalannya kan la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah, bagus sekali. Gitu. Jadi kemudian itu menjadi energi positif ya buat kita sehari-hari ya. Jadi pegangan. Saya santriwati Al-Mazaya Al-Quran Academy, program 6 bulan 30 juz. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 87 hari. Yang saya rasakan karena saya pernah mengikuti karantina di tempat lain, jadi karantina di Al-Mazaya ini menurut saya memiliki nilai plus tersendiri. Karena selain santri difokuskan pada hafalannya, tapi juga diajarkan untuk memahami ayat-ayat yang dihafalnya. Dengan cara belajar bahasa Arab, membaca terjemahnya, belajar tafsir dan asbabun nuzulnya. Kemudian santri juga diarahkan untuk mengamalkan ayat-ayatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pertimbangan dalam melakukan segala hal. Setelah itu santri diarahkan pula untuk mensyiarkan Al-Quran yang telah dihafalkannya kepada umat. Ya, jadi ustazah kami mengajarkan apapun media sosial yang kami miliki, gunakan untuk jalan dakwah, untuk membesarkan kuasa-kuasa Allah. Karena hafalan yang berkah itu, ketika seorang hafiz-hafizah tidak hanya dapat melantunkan hafalannya, tapi juga berusaha memahami, mengamalkan, dan mensyiarkan Al-Quran yang dihafalkannya. Nah, jadi untuk teman-teman, adik-adik di luar sana, ini sekolah ini recommended banget, ya kan? Nah, jadi buruan kalau mau daftar karena kuotanya terbatas nih Bu ya. Nah, jadi mungkin bisa jelaskan Bu untuk mendaftar ke sini tuh bagaimana, dan mungkin kuotanya juga berapa banyak sih di sekolah ini diterima? Oke. Boleh dari Ibu dulu SMP-nya. Iya, yang SMP-nya Pak Yangi. Kami memang sekolah internasional yang unggulannya bahasa Inggris tahfiz. Oleh karena itu yang memilih sekolah di SMP Al-Mazaya, kami sejak bulan Desember sudah buka, dan pilihan anak-anak yang memilih ke SMP Al-Mazaya tidak memilih lagi ke sekolah yang lain. Oleh karena itu di Desember pasti sudah banyak yang mendaftar. Nah,
memang kami ada gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Untuk bulan ini adalah sudah gelombang terakhir, sudah akan di-close. Jadi bagi yang berminat untuk di gelombang ketiga ini kami persilahkan, dan kami menerimanya adalah terbatas. Setiap tahun hanya menerima 3 kelas saja dan per kelas hanya 25. Kalau untuk SMA-nya ya, Pak ya, SMA-nya di sini kita ada 2 kelas dan tiap kelasnya 25 juga kuotanya. Kelasnya 25 juga. Oke, jadi buruan karena kuotanya terbatas, cuma 3 kelas SMP, 3 kelas 2 kelas SMA. 2 kelas SMA ya. Jadi buruan langsung, ini gelombang terakhir. Masih ada ya kesempatan Ibu? Masih ada kesempatan. Oke, jadi langsung hubungi, nanti ada nomornya yang seliweran di sini ya kan. Langsung hubungi. Oke, sahabat Inspirasi, ketemu di lain kesempatan ya. Subscribe, share, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.